Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dengan saya Pak Sarjan. Pada kesempatan menjawab serba-serbi tentang kenaikan pangkat bagi guru ASN, kesempatan kali ini akan saya sampaikan mengenai cara cek PAK tahunan dan PAK kenaikan pangkat bagi Bapak Ibu yang telah mencapai golongan pangkat 4B ke atas. Dalam kesempatan ini, cara cek PAK tahunan dan PAK KP bagi golongan 4B ke atas dilengkapi dengan video tutorialnya yang sudah dirilis, di-share oleh Badan Kepegawaian Negara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, untuk golongan 4B ke atas yang mana penilaiannya tidak di tingkat kabupaten kota, tetapi penilaiannya ada di tingkat pusat. Dalam hal ini, penilai pusat di daerah yang sekretariatnya adalah LPMP provinsi. Karena sedikitnya informasi yang didapat bagi Bapak Ibu yang telah mencapai golongan pangkat 4B ke atas, maka kesempatan kali ini sedikit pengetahuan yang saya ketahui coba saya bagi kepada Bapak Ibu guru semua agar tidak ada kesulitan di dalam memenuhi kewajibannya untuk membuat PAK tahunan ataupun sekaligus membuat PAK kenaikan pangkat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita lanjut dengan tayangan yang selanjutnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu cukup menyiapkan yaitu handphone. Cara cek Bapak Ibu sudah bisa diketahui melalui handphone, sehingga Bapak Ibu tidak usah bingung harus kemanakah mencari keterangan sampai pada tahap apa PAK Bapak Ibu yang telah dikirimkan. Karena pengiriman berkas itu pun juga tidak bisa secara manual, tetapi harus melalui PO Box. Nah, untuk bisa nanti mengoperasikan elektronik PAK guru, maka ikutilah tayangan ini dari menit awal sampai menit akhir. Ini nanti Pak akan saya sampaikan pula peranan dari LPMP, fungsi LPMP, fungsi penilai pusat, syarat usul PAK tahunan ataupun kenaikan pangkat. Nah, mari kita lihat tayangan demi tayangan. Bagian pertama adalah tentang dasar hukum.
Dasar hukum bagi lembaga penjamin mutu pendidikan tingkat provinsi ini diatur untuk daerah Sulawesi Barat, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan. Ini menggunakan Permendikbud RI nomor 35 tahun 2017. Untuk provinsi yang lain, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, ini berdasarkan Permendikbud RI nomor 26 tahun 2018. Kemudian untuk LPMP Aceh, Sumatera, dan seterusnya, ini menggunakan Permendikbud RI nomor 27 tahun 2018, sehingga tugas kerja sekretariat pusat di daerah lembaga penjamin mutu pendidikan itu ada dasar hukumnya. Selanjutnya tentang Permendikbud nomor 35 tahun 2017, yaitu tentang tugas unit kerja di lingkungan Sulawesi Barat, Papua, Kepulauan Riau, Kalimantan, dan seterusnya. Ini fungsi utamanya adalah memfasilitasi penilaian angka kredit Japfung guru golongan 4B ke atas. Kemudian Permendikbud 26 tahun 2018 dan nomor 27 tahun 2018, yaitu tentang LPMP di wilayah Sumatera Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan seterusnya, memiliki fungsi yang sama, yaitu melaksanakan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional guru golongan 4B ke atas. Jadi tim penilai pusat nanti akan berada di LPMP untuk mengadakan sidang, dan tempatnya ditunjuk itu berdasarkan kerja Permendikbud nomor 26 tahun 2018. Berikutnya, nah, di sini banyak dari Bapak Ibu yang masih kurang jelas, kurang paham apa syarat untuk mengusulkan PAK tahunan ataupun PAK kenaikan pangkat bagi golongan 4B yang mau ke 4C, 4C mau ke 4D, dan seterusnya. Kita lihat di sini persyaratannya. Di sebelah kanan ini syarat dupaknya, daftar usul penilaian angka kredit. Sementara yang di sebelah kiri adalah dokumen kepegawaian. Semuanya harus dilengkapi oleh Bapak Ibu. Di dalam dupa ada lampiran 1 mengenai usul penilaian angka kreditnya, perhitungan angka kreditnya. Lampiran 2 surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran. Lampiran 3, lampiran 4, dan terakhir dalam dupa adalah SK pembagian tugas guru dari kepala sekolah, harus disertakan. Kemudian dokumen kepegawaian bagi Bapak Ibu. Yang pertama, harus ada surat pengantar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Yang kedua, fotokopi konversi NIP, PAK terakhir, SK jabatan terakhir, SK kenaikan pangkat terakhir. Berikutnya ada fotokopi HAPAK hasil penilaian angka kredit untuk apelan. Kemudian ada penyesuaian PAK, ada SK penyesuaian Japfung. Kemudian bagi yang masih mengambil pendidikan lanjut, ada fotokopi ijazah
berikut surat izin belajar ataupun SK tugas belajar. Kemudian harus ada fotokopi sertifikat pendidik. Ini sifatnya wajib. Kemudian terakhir ada penilaian prestasi kerja PPK 2 tahun terakhir, yang pada kesempatan ini mulai tahun 2019, 2018, 19 dan sekarang menggunakan SKP 360 derajat. Nah, itu semua harus disertakan sebagai kelengkapan untuk syarat usul PAK tahunan dan atau PAK kenaikan pangkat. Berikutnya, mekanisme pemberkasan. Yang pertama, guru mendokumentasikan semua persyaratan bukti fisik yang akan diajukan. 2. Kepala sekolah membuat surat pernyataan pelaksanaan KBM dan melegalisasi semua berkas dari Bapak Ibu guru pengusul. Yang ketiga, kepala sekolah mengusulkan dupa dan bukti fisiknya dari Bapak Ibu guru pengusul ke dinas kabupaten kota. Jadi ini mekanisme usul dari guru, legalisasi kepala sekolah, kemudian dari sekolah mengusulkan dupa dan bukti fisiknya tersebut ke golongan 4A ke bawah, itu ke kabupaten kota. Sementara untuk golongan 4B ke atas, yaitu ke penilai pusat di daerah yang bertempat di LPMP provinsi. Selanjutnya, terkait dengan pengusulan berkas bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu guru golongan 4B ke atas untuk semua jenjang yang berada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kementerian lainnya, berkas ditujukan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk perhatian Kepala LPMP selaku Sekretariat Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di LPMP setempat yang ditunjuk melalui PO Box yang telah ditentukan. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk mengusulkan berkas tersebut golongan 4B ke atas, yaitu yang dituju adalah Kepala LPMP provinsi setempat, di mana kita tidak bisa membawa berkas itu secara manual menuju LPMP, tetapi harus dikirim melalui PO Box LPMP provinsi masing-masing. Nah, seperti apa? Di mana PO Box LPMP provinsi saya? Nomor berapa PO Box LPMP tempat saya berada? Nah, di sini coba saya bantu dengan menunjukkan
nomor PO Box LPMP masing-masing provinsi. Alamat LPMP PO Box provinsi di tanah air kita seperti ini. LPMP Aceh, PO Box-nya 150 Aceh Besar, wilayah Aceh. 2. LPMP Sumatera Utara, PO Box 1041 Medan, wilayah Sumatera Utara. LPMP Sumatera Barat, nomornya PO Box 001 Padang 25.000, wilayah Sumatera Barat, dan seterusnya sampai nomor 15 adalah LPMP Nusa Tenggara Barat, PO Box 9999, berlaku untuk wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang berada di wilayah NTB NTT, silahkan untuk mengirimkan berkas PAK tahunan ataupun PAKKP ke LPMP Nusa Tenggara Barat melalui PO Box 9999. Nah, bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah DIY Daerah Istimewa Yogyakarta, PO Box-nya adalah 1138 YK 55.000. Dan bagi Bapak Ibu guru yang berada di wilayah Jawa Barat, silahkan kirim berkas di LPMP Jawa Barat, PO Box 415 Cimahi, Jawa Barat. Dan yang berada di wilayah Jawa Tengah, Bapak Ibu guru yang berada di Jawa Tengah, silahkan kirimkan ke LPMP Jawa Tengah, PO Box 58543 SMBM Jawa Tengah. Sekali lagi, untuk LPMP Jawa Tengah, alamatnya PO Box 8543 SMBM untuk wilayah Jawa Tengah. Sedangkan Jawa Timur bisa dikirimkan ke LPMP Jawa Timur, PO Box 05 SB Karah, Jawa Timur. Seterusnya. Berikutnya, untuk LPMP wilayah provinsi yang lain adalah sebagai berikut. Iya, LPMP Kalimantan Tengah, PO Box PLK 73000 LPMP Kalimantan Tengah untuk wilayah Kalimantan Tengah. Seterusnya sampai LPMP terakhir di tanah air kita, yaitu LPMP ke-25, yaitu LPMP Maluku, PO Box 1211 untuk Bapak Ibu guru yang berada di wilayah Maluku, Papua Barat, Papua, dan Maluku Utara. Silahkan kirimkan berkas ke LPMP Maluku, PO Box 1211.
Karena di tanah air kita ini terdiri dari 25 LPMP, maka penilai pusat di daerah sekretariatnya adalah LPMP yang sudah tersebut pada alamat PO Box. Selanjutnya adalah mekanisme penerimaan dan penilaian. Bagaimana, di mana status PAK yang sudah kita kirim. Yang pertama, dari LPMP itu nanti akan memilah, mengelompokkan sesuai dengan jenjang satuan pendidikannya. Langkah kedua setelah memilah, maka dilakukanlah pemeriksaan kelengkapan berkas. Kelengkapan berkas akan menyebabkan PAK kita lanjut atau tidak, sehingga tolong dicek betul syarat ketentuan berkas yang harus dikumpulkan, diserahkan pada saat mengirimkan ke alamat PO Box. Langkah ketiga dari LPMP ini nanti akan mengentri data berkas dari Bapak Ibu guru yang sudah lengkap untuk dimasukkan dalam Simpak Guru, aplikasi terpadu mengenai angka kredit guru, bagi berkas yang lengkap berdasarkan PAK dan SK terakhirnya. Langkah keempat dari pekerjaan LPMP menerima berkas kita adalah menginformasikan status kelengkapan berkas kepada instansi pengusul melalui media informasi yang tersedia. Bisa melalui elektronik PAK, EPAK, bisa melalui dinas kabupaten kotanya, dan sebagainya. Setelah langkah keempat, masuklah langkah kelima, menginformasikan secara berkala jumlah usul bupak yang sudah di-entry kepada sekretariat tim penilai pusat melalui direktorat terkait untuk dilakukan proses kajian, proses sidang, dan penilaian. Jadi harap Bapak Ibu pahami 5 langkah prosedur yang dilakukan oleh LPMP di dalam mengelola, menerima berkas usul PAK tahunan dan atau PAK kenaikan pangkat Bapak Ibu guru semua. Tidak heran Bapak Ibu merasa sangat lama tidak segera ada kabar, tetapi dengan periodisasi yang ada, kita sudah diberikan suatu laman, satu informasi online yang memang disediakan untuk Bapak Ibu pengusul, yang nanti pada tayangan berikut
akan saya sampaikan bagaimana tutorial untuk memantau sampai di manakah berkas PAK kita diproses. Jadi harap bersabar Bapak Ibu, karena 5 langkah dari tim LPMP di dalam mengelola berkas kita sebelum sampai di tangan penilai. Selanjutnya, aplikasi Simpak. Setelah berkas Bapak Ibu diproses melalui 5 langkah tadi, maka inputnya akan seperti pada bagian belakang Simpaknya ini. Ada dashboard, ada data guru, ada penerimaan berkas, ada penyesuaian PAK, ada angka kredit usul, seterusnya. Disinilah posisi berkas panjenengan Bapak Ibu akan diperiksa dan akan diberikan statusnya. Setelah proses ini berjalan, maka Bapak Ibu sudah bisa mulai ngecek di ePAK guru. Ini nanti yang akan kita berikan tutorialnya. Data ini setelah lengkap dan sudah dinilai, maka nanti akan diberikan informasi seluas-luasnya kepada kita melalui elektronik PAK guru. Sebelum berkas Bapak Ibu lengkap, sebelum berkas Bapak Ibu guru dinyatakan memenuhi syarat, maka kita tidak bisa melihat data kita di ePAK guru. Atau kita bisa melihat ketika input berhasil, akan diketahui kekurangan-kekurangannya, akan disampaikan secara luas melalui elektronik PAK ini. Demikian Bapak Ibu. Simpak, kemudian Bapak Ibu bisa menindaklanjuti dengan ePAK. Nah, berikutnya sekali lagi, tugas dari tim sekretariat LPMP. Pertama, menerima berkas dupa, kemudian mengagendakan, mengklasifikasi berkas dupa, memverifikasi dan menginput data dupa ke Simpak, kemudian mempersiapkan waktu pelaksanaan penilaian bagi tim penilai dari pusat, kemudian mendokumentasikan hasil, mencetak hasil, terakhir membuat berita acara penilaian, yang kesemuanya itu bisa dipantau, dilihat melalui ePAK. Selanjutnya, tugas tim sekretariat pusat. Ada sekretariat daerah, itu LPMP, ada sekretariat pusat. Nah, di sini tim sekretariat pusat menyelenggarakan penilaian di masing-masing LPMP, menyiapkan tim penilai, menerbitkan penyesuaian PAK, SK PAK ataupun HAPAK, kemudian mengusulkan SK Japfung, kemudian menginformasikan kepada instansi terkait perihal pengusulan SK Japfung, kemudian menerbitkan klarifikasi PAK, dan terakhir melakukan perbaikan SK PAK dan HAPAK jika diperlukan. Jadi ini Bapak Ibu, ini harus diketahui dan dipahami agar nanti kita bisa bersikap ketika sudah menerima informasi mengenai PAK kita.
Nah, Bapak Ibu, demikian mengenai perihal tata cara, syarat, ketentuan, tugas LPMP daerah dan juga tugas sekretariat pusat mengenai usul PAK tahunan atau PAK kenaikan pangkat bagi Bapak Ibu guru golongan 4B ke atas. Nah, untuk bisa memantau bagaimana cara cek PAK tahunan dan PAK KB, Bapak Ibu bisa lihat video tutorial berikut ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu, bantu saya untuk sentuh subscribe-nya bagi yang belum menyentuh, agar saya tetap semangat untuk bisa membagikan pengalaman, pengetahuan, dan ilmu mengenai serba-serbi kenaikan pangkat. Bagi yang belum menyentuh, warnanya merah tulisan subscribe-nya, dan bagi yang sudah akan berwarna abu-abu, tidak perlu disentuh lagi. Bagi yang sudah berwarna abu-abu, bagi yang masih berwarna merah tulisan subscribe-nya, bantu saya untuk disentuh. Kemudian silahkan sentuh jempol ke atasnya untuk menyentuh like, dan bagikan kepada Bapak Ibu guru lain yang kesulitan mendapatkan informasi. Sedikit yang bisa kita bagikan, insya Allah menjadi amal jariah bagi kita. Selanjutnya, silahkan disiapkan handphone Bapak Ibu. Kemudian setelah handphone disiapkan Bapak Ibu, lihat cari alamat LPMP Bapak Ibu provinsi masing-masing. Ini adalah syaratnya. Lalu kalau misalnya ini Jawa Tengah, sebagai contoh, LPMP Jawa Tengah itu berkas harus dikirim melalui PO Box 8543 SMBM. Ini contoh untuk LPMP Jawa Tengah. Jadi syaratnya ini, setelah mengirim berkas melalui PO Box, Bapak Ibu bisa menyiapkan handphonenya masing-masing. Ya, kita akan lihat tutorial cara cek PAK tahunan dan PAK kenaikan pangkat yang dokumen ini disampaikan dari LPMP. Silahkan Bapak Ibu untuk mencermati, kemudian ikuti langkah-langkahnya. Bapak Ibu guru golongan 4B ke atas bisa cek status usul debat dengan HP lo. Buka browser, lalu ketik epak.gtk.kemdikbud.go.id. Lalu scroll ke bawah, login dengan NIK dan tanggal lahir. Jika muncul notifikasi seperti ini, maka berkas cukup Bapak Ibu sedang dalam antrian penilaian. Jika sudah dinilai, maka akan masuk ke menu selanjutnya dan scroll ke bawah dan klik status berkas. Jika muncul notifikasi tidak ditemukan data, maka coba klik periode lain, lalu kembalilah ke periode penilaian yang dituju. Nah, jika muncul keterangan revisi, maka Bapak Ibu akan menerima surat pemberitahuan dari Ditjen Genetika yang akan dikirim ke unit kerja masing-masing.
Jika yang muncul surat hapak, maka Bapak Ibu dapat mencetak hapak dengan klik cetak di bagian bawah. Surat hapak ini wajib dilampirkan jika Bapak Ibu akan mengajukan usul debat apelan. Dan jika yang muncul adalah proses verifikasi PAK, maka Bapak Ibu harap menunggu penerbitan PAK oleh Dijen PPK yang akan dikirim ke unit kerja masing-masing. Jika PAK telah diterima, guru dapat mengajukan klarifikasi PAK dan usul SK jabatan fungsional ke BKY melalui Dinas Pendidikan setempat atau cabang Dinas Pendidikan Provinsi. PAK asli, klarifikasi PAK, dan SK jabatan fungsional digunakan sebagai lampiran pengajuan usul kenaikan pangkat. Nah, Bapak Ibu guru, selamat mencoba. Nah, demikian Bapak Ibu tutorial cara cek PAK tahunan dan PAK kenaikan pangkat. Ikuti apa yang disampaikan dalam informasi elektronik PAK tadi, sehingga data kita, PAK kita jelas statusnya ada di mana, dan kita harus melanjutkan seperti apa. Di situ dalam elektronik PAK itu sudah diarahkan dengan jelas. Demikian Bapak Ibu pembahasan kita mengenai cara cek PAK tahunan dan atau PAK kenaikan pangkat. Sekali lagi Bapak Ibu harus teliti ya, teliti, membaca, mencermati, mengamati, menganalisis. Kemudian setelah teliti, Bapak Ibu harus tekun di dalam melengkapi proses-proses selanjutnya, dan kemudian setelah tekun, berdoa dan berusaha, maka akanlah kita dapat yaitu sebuah prestasi yang memang pantas bagi Bapak Ibu guru semua. Demikian Bapak Ibu uraian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas waktu Bapak Ibu untuk melihat tayangan ini. Semoga sukses untuk Bapak Ibu guru Indonesia, sukses Bapak Ibu guru, sukses juga bagi anak-anak kita. Terakhir, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.